Membangun raport dengan interviewee. Pertanyaan interview yang kita ajukan pada interviewee haruslah pertanyaan yang menggali situasi dan pengalamannya di masa lalu. Pengalaman yang kita gali ini diupayakan sedekat mungkin dengan kondisi real dalam perusahaan kita. Lebih spesifik lagi, harus pengalaman yang sedekat mungkin dengan kondisi real posisi kerja yang ia lamar. Kita kejar interviewee pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa menggambarkan sepersis mungkin dengan apa yang akan terjadi atau akan dialami olehnya jika ia diterima di perusahaan kita dan menempati posisi kerja itu. Maka, kalau kita bertanya tentang pengalamannya atau dia menceritakan masa lalu tetapi tidak ada hubungannya dengan tempat kita nantinya, ya itu tidak bisa membantu apa-apa buat kita untuk menilainya. Proses komunikasi tanya-jawab yang lancar bisa terjadi kalau didahului oleh kegiatan membangun raport. Apa itu membangun raport? Yakni melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan cara mengangkat harga diri interviewee, serta membuat dirinya merasa santai dengan obrolan umum bersama kita. Tujuan utama raport adalah membangun kepercayaan. Interviewee percaya kepada kita, interviewernya. Membangun kepercayaan ini penting karena akan membuka penerimaan yang dapat mengurangi hambatan komunikasi, mengurangi kemungkinan kandidat membatasi diri atau berbohong dalam sesi inti wawancara nanti. Dalam membangun raport, proses yang kita gunakan disebut pacing. Pacing adalah mensejajarkan diri kita dengan lawan bicara. Pada kasus ini berarti interviewee dalam 3 hal, yakni fisiologis, ketatabahasaan atau linguistik, dan kepercayaan atau belief. Pacing atau mensejajarkan diri bisa menggunakan 2 cara, yakni mirroring atau menyamakan diri dengannya, dan matching atau mencocokkan diri kita dengannya. Pacing mirroring dalam hal fisiologis adalah kesejajaran secara fisik saat proses interview, seperti sikap duduk. Dia duduk bersandar, kita ikutan bersandar. Dia duduk kakinya lurus, rapih, kita juga ikutan duduk dengan kaki lurus, rapih. Dia tersenyum, kita ikutan tersenyum. Dia berwajah serius, kita ikutan berwajah serius. Gerak matanya ke atas, terus ke bawah, kita ikutan menggerakkan mata ke atas, terus ke bawah. Intinya, kita membuat diri kita seolah-olah cermin dari gerakan fisiknya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Awalnya kita mengikuti fisiologisnya secara sadar dan sengaja. Namun, jika proses pacing ini sukses, kita berhasil mensejajarkan dengannya, dia merasa dekat dengan kita, berikutnya yang akan terjadi adalah kebalikannya. Dia yang akan mengikuti fisiologis kita tanpa ia sadari. Pacing mirroring berikutnya adalah pacing mirroring dalam hal ketatabahasaan atau linguistik. Apabila gaya bicara interviewee datar, tidak ekspresif, kita samakan gaya bicara kita seperti itu. Jika gaya bicaranya ekspresif, kita samakan. Jika bicaranya lambat, kita samakan. Jika bicaranya cepat, kita samakan. Jika bicaranya cempreng, kita cemprengkan suara kita. Jika bicaranya ngebas, kita ngebaskan juga suara kita. Intinya, kita membuat diri kita cermin dari ucapan ketatabahasaannya. Pacing mirroring dalam hal kepercayaan, belief. Saat ngobrol, kita mencoba bersandiwara untuk memiliki pandangan yang sama akan suatu isu yang dia sampaikan. Kita berusaha memahami dan mengamini pandangannya, sehingga dia merasa didukung, merasa kita satu kubu dengannya, merasa dibela atas pandangannya. Sejenak kita perlu berkorban untuk mendukungnya, walaupun mungkin pada kenyataannya kita menolak pandangan itu. Tapi penolakan ini tidak perlu kita tunjukkan padanya sekarang. Kita tidak perlu berkonfrontasi melawannya, karena kembali lagi pada tujuan awal. Kita di sini bukan untuk melakukan debat kusir dengannya. Kita sedang membangun raport proses interview. Kita sedang menyamakan diri dengan interviewee agar proses interview ini berjalan lancar. Kelihatannya ini sepele, tapi sebenarnya bermakna sangat besar bagi diri interviewee untuk membuka dirinya lebih lanjut hingga sesi interview selesai. Matching adalah upaya sadar dan terencana diri kita untuk mencocokkan diri dengan lawan bicara. Lebih tepatnya, membuat lawan bicara merasa cocok terhadap kita. Bagaimana caranya agar ia dapat merasa cocok dengan kita? Sebenarnya caranya mudah, cukup dengan membuat dia merasa bahwa kita mengetahui kebutuhannya, serta sedang berusaha memenuhi kebutuhannya saat kita berinteraksi dengan dirinya. Inilah matching. Contoh upaya kita melakukan matching. Saat ini kita sedang menginterview Bunga. Bunga ini sepertinya wanita yang suka ngomong banyak, ngomong panjang lebar.
Passing matching dalam hal fisiologis yang bisa kita lakukan adalah kita dengarkan sambil manggut-manggut. Gestur tubuh kita menunjukkan padanya kalau kita khidmat mendengarkannya, membentuk mimik wajah yang mendukung dan menjawab, serta setia mengikuti gerak matanya. Passing matching dalam hal ketatabahasaan, linguistik. Contohnya, jika pilihan katanya formal, kita formalkan juga kata-kata kita. Jika pilihan kata interviewee gaul, kita gaulkan juga kosakata kita. Jika ia suka pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa atau logat Jawa juga. Jika menurut kita orang ini bertipe visual, kita visualkan kata-kata kita seperti lebih banyak menggunakan kosakata. Bayangkan, gambarannya begini. Imajinasi saya terlihat jika ia bersifat auditori, kita auditorikan juga kata-kata kita seperti kedengarannya, bunyinya begini, seperti suara merdu. Jika ia bertipe kinestetik, kita kinestetikan juga kata-kata kita seperti berjalan, berlari, menari, melompat, mengejar. Jika kalimatnya santun, lemah lembut, kita santunkan juga kalimat kita. Passing matching dalam hal kepercayaan, belief. Ketika ada komentar-komentar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan interviewee, kita gunakan itu untuk membuat raport padanya dengan cara kita dukung. Kita kompor-komporin, kita sempurnakan hal yang dia bicarakan itu dengan informasi-informasi tambahan dari kita. Contoh 1, si A bilang, "Maaf Pak, tadi saya datang terlambat karena di jalan macet." B, kita jawab, "Iya nggak apa-apa kok, emang biasa macet jam segini di jalan itu. Apalagi sekarang lagi ada perbaikan jalan toh, jadi macetnya tambah parah." Contoh 2, "Wah, sekarang sih di Jogja cuacanya panas ya Pak, beda kayak dulu yang adem. Mungkin pemanasan global dan polusi kali ya." "Iya bener, panas banget kalau siang, kulit saya bisa gosong kalau lama-lama kejemur gak pakai sunblock." Melakukan proses matching dalam hal kepercayaan bukan berarti kita wajib mendukungnya secara personal dan penuh terhadap apa-apa yang ia percayai. Bisa saja justru di hati nurani kita menolak apa yang ia percayai. Tapi balik lagi, karena tujuan ini dilakukan untuk membangun rapor, mau tidak mau kita harus mengalah, bersandiwara. Demikianlah sekilas pembahasan saya tentang building rapport dalam mewawancarai interviewee dengan proses passing mirroring dan passing matching. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan matching? Dan kapan waktunya untuk kita lakukan mirroring? Bebas, jam terbang Anda sendiri yang akan mampu menjawab pertanyaan ini. Tugas profesi, sebelum masuk ke sesi wawancara tanya jawab inti, lakukan proses membangun raport dulu dengan interviewee Anda. Bangun kepercayaannya, sejajarkan diri Anda dengan dirinya. Gunakan passing mirroring dan passing matching. Durasi waktu untuk proses membangun raport ini terserah Anda. Bisa cukup beberapa detik, bisa juga beberapa menit. Yang penting, proses ini betul-betul Anda lakukan. Anda dapat menghentikan proses raport jika Anda merasa bahwa interviewee telah mempercayai Anda, santai dan nyaman dengan Anda.